Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat properti, balik lagi di channel YouTube properti kesayangan kita semua, Aulia Javalen. Nah, pada saat ini kita akan mereview satu unit rumah di Aulia Pasteur Harmony, salah satu project dari Aulia Javalen yang berada di Pasteur, Bandung. Kayak gimana serunya? Yuk ikuti kita ya. Nah, sahabat properti, jadi ini adalah satu unit yang bergaya eksteriornya tuh Skandinavia ya, sesuai dengan defaultnya Aulia Pasteur Harmony. Walaupun aktualnya ya kita bebaskan juga ya setiap konsumen itu untuk bahkan meng-create sendiri desain yang diinginkan. Tapi kebetulan di kafling nomor 1 di Aulia Pasteur Harmony ini yang dipilih gitu. Desain default kita yang bergaya Skandinavian ini dipilih untuk dijadikan rumahnya. Nah, memang yang sudah mengusung konsep Skandinavia ini ada berapa unit ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 unit ya sama yang kafling 12. Tetapi meskipun gaya eksteriornya mirip-mirip ya karena sama-sama Skandinavia, di dalamnya ini dia untuk kafling yang satu ini ya, nomor 1 ini dia lebih unik lah. Uniknya ya kita lihat nanti ya untuk di dalam. Untuk di luarnya ini kita bisa lihat jadi sebelah kirinya itu adalah rumahnya, dan di sebelah kanan ini diperuntukkan untuk bagian carport, cukup luas. Ini carportnya memang untuk satu mobil ya kapasitasnya, dan juga mungkin ada 2 atau 3 motor ini bisa masuk. Kemudian ada space mini landscape di sebelah kanannya. Nah, jadi kan Pasteur itu di Bandung memang suasananya perkotaan, tapi dengan adanya mini landscape seperti ini dia sangat membantu ya, membantu si rumah ini tuh lebih fresh, lebih segar gitu, dan ada nuansa hijaunya. Jadi ini oke banget sih. Siap, kita lanjut ke bagian oh ya, sebelum ke rumah juga ini ternyata ya kita naik ada sedikit leveling gitu. Walaupun di sini areanya nggak banjir ya, ini bebas banjir di sini, tapi ya memang dibikin agak level sedikit ya, mungkin sekitar 10-15 cm lah. Tapi ini juga secara looks-nya itu terlihat lebih si rumah ini tuh lebih terlihat lebih gede lah gitu, lebih luas sebetulnya. Dan juga ini pijakannya ini enak banget ya. Jadi dia dibikin mini landscape juga di sini gitu. Itu full sampai selebar rumah lah ya. Selebar rumah ini. Dan juga ada pohon cemara yang ini masih bibit ya. Jadi nantinya dia akan meninggi sampai mungkin 3 meter, 4 meter itu bisa sampai, bahkan setinggi rumah ini itu bisa gitu. Nanti kan tinggal dirawat aja, dan ini akan membuat suasana alamnya itu lebih terasa gitu. Karena kan ini memang mengusung Skandinavia ya karena kan memang ya rumah-rumah bergaya Skandinavia di negara aslinya, daerah-daerah Nordik gitu ya. Si rumah tuh kan lebih menyatu dengan alam ya gitu. Oke, nah ini pintunya, kita sudah berada di pintu masuknya. Ini oke punya sih ini ya, bahannya terlihat solid, kokoh, pegangannya mantap banget ya. Jadi ini memang spek untuk pembuatan pintunya ini bagus, keren. Ya, kita masuk ke dalam. Oke, assalamualaikum. Ya, sahabat properti, kita sudah memasuki area ruang tamunya ya di depan. Ini memang karena memaksimalkan ruang ya, jadi ini dikonsep seminimalis mungkin tapi dengan sentuhan-sentuhan modern. Jadi ini kita bisa lihat di sebelah sini itu sudah terpasang backdrop TV yang dia speknya kayu berlapis HPL ya ini. Sudah terpasang AC juga karena memang kan agak anget ya di daerah Pasteur ini. Terus ini ada kompartemen yang cukup baik ya, ini memaksimalkan ruang banget, minimalisnya dapat banget gitu. Dia udah nggak pakai sistem handle lagi, karena sekarang itu memang udah masanya
handle tuh nggak laku ya di material sekarang. Jadi dia bikin kompartemen seperti ini jadi didesain si bagian depannya itu ada handle-nya ya, handle yang istilahnya dia dibikin lebih ya kayak cowok gitu lah ya gitu. Jadi ini nggak perlu pakai handle, gitu. Mantap. Dan juga ini bagus sih di konsepnya ya. Ini sebetulnya ya adanya garis seperti ini yang seakan-akan ini disengaja, memang disengaja sih ya. Karena kan memang HPL itu dia punya dimensi ukuran. Jadi ini satu lembar full sepertinya ya. 244 kali 122 itu satu lembar full yang mana dia harus ditambah. Untuk mengejar ketinggian plafon sampai sini itu harus ditambah. Maka dari itu kekurangannya itu ini dibuat seakan-akan sengaja tapi jadi bagus. Padahal itu hasil dari karena memang bawaan pabriknya HPL itu segini. Gitu. Itu siasat yang bagus sih itu. Oke. Juga sudah ada LED strip ya di pinggiran si ininya ya, backdrop TV. Dan itu bikin kesan modernnya itu terasa ya. Oke, bagus. Ya ini nantinya area sofa-sofa ya di sini. Jadi dia ruang tamu yang sekaligus juga ruang nonton TV. Kemudian sebelah sininya ini lebar sekali ya area jendelanya. Dia karena depannya langsung ke jalan ya, sobat properti. Jadi dia bikin si jendela ini dilapis lagi dengan lapisan yang bikin dia cahayanya tetap masuk ya. Ada refleksi cahaya yang dari luar itu, tapi dia nggak tembus pandang. Nah kalau misalkan sewaktu-waktu pengen udaranya lebih segar lah pagi-pagi gitu, ini tinggal dibuka aja, bukanya juga lebar. Oke, keren. Makanya siang-siang gini juga dia sebetulnya nggak usah nerangin lampu lagi karena cahaya dari luar itu masuk. Oke, keren. Ya. Nah, ini juga ya di konsep si pemilihan koneksi listriknya juga ini bagus ya. Seragam sebetulnya, nanti kita lihat sampai atas itu seperti ini, dia gayanya itu lebih modern banget. Gitu. Saklarnya kalau ini sih diperuntukkan untuk jaringan internet, bisa ke laptop atau bisa juga mungkin router ya, router lantai bawah, dari sini aksesnya. Oke, kita masuk. Jadi karena ini minimalis ya di dalam itu, memaksimalkan ruang. Jadi ini tuh sekaligus juga area ruang makan dan juga dapur. Gitu. Ini tergantung selera ya. Ada orang tuh pengen dari ruang tamu ke dapur itu beda ruangan, maksudnya tuh ada sekatnya lagi. Ini bisa banget ini dipakaikan kayak semacam partisi. Tapi kebetulan yang memilih rumah ini dia suka dengan konsep yang si kitchen setnya itu memang terlihat gitu dari ruang tamu. Jadi kalau misalkan ada tamu makan itu langsung ditawari makan. Gitu. Oke, kita ke bagian kitchen set. Ini sudah rapih ya, full, satu ruangan tercustom dengan baik. Juga sudah tidak ada lagi handle ya, karena ya dibikin buat pijar apa ya, pegangannya ya, pegangan tangannya itu udah oke banget sih. Ya jadi ini di bagian top table-nya si kitchen set ini dia udah marmer ya, anti gores. Terus kompornya juga udah kompor taman, oke banget. Ini di bagian cuci piringnya ini basinnya oke banget ini. Dia si kerannya itu bisa putar-putar gitu ya, fleksibel sekali gitu. Nah kemudian di bagian ini sebetulnya ini bisa dibikin untuk area cuci sayur kayak gitu ya, sayur, daging gitu. Ini sudah ada saringan airnya gitu, dan ini bisa digeser-geser sesuai kebutuhan lah saat mencuci. Ya ini ada slurry untuk sabunnya gitu ya. Ini tinggal tekan aja buat diisi ya. Ini ngisinya tinggal gini aja sih. Tuh, masuk ke situ, ini udah ada tombol untuk mengeluarkan sabunnya. Bener-bener kekinian banget, ini milenial tuh udah pasti banyak tahu. Oke, dan di sini area untuk kulkas
Ya ini sudah cukup fit ya, memang di atasnya ini mungkin bisa ditaruh apalah gitu, hiasan atau mungkin ada makanan di situ, itu masih ada space-nya ya. Oke, sampai atas tuh masih ada storage. Itu bagian dari kitchen set. Nah dari sini kita bisa lihat ya, ini ada sliding door yang dia tuh full kaca ya. Ya aksesnya ke belakang rumah, dan ini kita bisa lihat ya, ini sebetulnya area musola gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang dia sholatnya di sini, ya ini peruntukannya. Di situ belum dipasang aja sih. Oke, kita bisa maju sini ya. Ini udah ada ornamen musolanya ya, kaligrafi Maroko yang memang kental sama nilai-nilai Islami. Ini nanti digantung sih, gitu, digantung. Itu oke banget. Itu ada LED stripnya, nanti ini keluar cahayanya gitu. Mantap sih ini. Di atasnya juga dia pakai kanopi, jadi full banget si cahayanya itu. Gitu. Ini kalau dipakai tahajud itu kayaknya ketika bermunajat doa itu lebih sampai mungkin ya, karena penghalangnya cuma kanopi aja gitu. Ya sahabat properti, jadi ini juga sekaligus dia tuh area mencuci pakaian. Jadi ada mesin cuci tuh, nanti peruntukannya tuh di sini. Ini udah ada keran airnya ya, langsung ke mesin cuci di sini. Ini untuk koneksi listriknya, juga saluran pembuangan air dari mesin cuci itu di sini. Kemudian ini di sampingnya dia tempat wudhu. Gitu, ini tempat wudhunya oke banget sih. Ini pakai batu kerikil, jadi sekalian ketika wudhu itu dia ada fungsi refleksi lah, refleksiologi ya. Nah jadi dari mesin cuci ini bisa juga diperuntukkan area taman ini untuk jemuran pakaian juga ya. Dia terkonsep memaksimalkan, ini kerasa banget ini sinar mataharinya. Pakaian juga cepat kering di sini, tapi kalaupun hujan tidak perlu khawatir karena ini full tidak akan ada rembesan air hujan karena tertutup. Idaman ibu-ibu tuh begitu. Oke, lanjut. Jadi di lantai ini ada satu kamar tidur ya. Satu kamar tidur sebelah sini. Kita coba lihat ya, ini cukup luas ya. Ini mungkin sekitar ada 2,5 kali 2,5 ada lah ya ini. Ya memang kan biasanya ya ruang tidur di bawah itu diperuntukkan untuk tamu ya, untuk tamu, dan pas banget dari akses kamar tidur ini dia ke kamar mandi di lantai bawah. Wah keren, ini udah nyaman sih ya. Jadi itu tinggal buka pintu kamar langsung pintu kamar mandi. Jadi kalau tamu itu mengurangi rasa canggung untuk masuk ke kamar mandi, itu konsepnya bagus sih. Ini udah ada shower gitu. Ini area untuk sabun ya, sabun mandi, entah itu shampoo gitu. Benar-benar memaksimalkan ruang ya, sudah didesain ya. Dan ini ditempatkan di area bawah tangga, jadi benar-benar nggak ada space yang terbuang. Oke, kita sebelum lanjut ke atas ya, jadi ini area tangga yang juga dimaksimalkan ya areanya untuk storage juga, entah itu sepatu atau payung atau apapun, ini bisa maksimal di sini. Di sini kita lanjut ke atas. Ya sahabat properti, ini juga bagian tangganya dia dilapis dengan lapisan ini parket ya, atau enggak bahannya bahan vinyl. Ya, motif kayu. Jadi kerasa lah konsep Skandinavianya juga di sini kerasa. Dipadukan dengan konsep modern, ada penambahan beberapa lampu ya, hampir di setiap pijakan anak tangga ini ada lampu. Jadi kesan modernnya itu cukup dapat. Gitu ya, seperti tadi saya bilang juga ini pemilihan saklarnya juga lah, lucu banget sih ya ini. Jadi ini benar-benar desain yang modern lah.
Oke, kita naik ke lantai 2. Iya, jadi begitu kita sampai di lantai kedua, ini kita lihat ada 2 pintu. Ya, ini berarti ada total 3 kamar tidur gitu ya. Di atas itu ada 2 kamar tidur. Dan ini adalah kamar tidur utamanya di rumah ini, sahabat properti. Wah, ini keren banget. Begitu dibuka tuh, nafas tuh berasa lega banget karena memang si plafonnya itu ini tinggi banget. Ini kalau mencapai titik tertingginya ya di segitiga yang tengah itu mungkin ada 4 meter, 5 meter mungkin ya di tingginya. Jadi ini benar-benar luas banget dan konsep surya itu kerasa banget Skandinavianya ya. Oke, mantap. Dan memang ini seleranya ya, si jendela itu benar-benar tertutup lapisan sunglass ya, ini ya namanya tuh sunglass yang dia tuh nggak tembus pandang tapi tembus cahaya. Jadi kalau seperti ini nggak pakai gorden pun ini aman sebetulnya karena nggak kelihatan dari luar gitu. Ya, ini bisa langsung view-nya tuh ke depan rumah ya, dan view perkotaan Bandung itu terlihat dari sini. Nah, kemudian ini juga dipannya ya sudah terkonsep dengan baik ya. Ini full custom banget gitu. Nah, seperti ini juga kondisinya sama ya. Ini orang mebelnya itu udah ngerti banget pemanfaatan bahan HPL-nya ya. Ini jadi tidak banyak terbuang. Penambahan semacam list lah, garis-garis ini gitu. Karena kalau misalkan nah ini contohnya ya, contoh ketika si HPL itu bahannya ya sudah full itu seperti ini nantinya. Jadi ada garis gitu, tapi ini aman karena kan nanti ada kasur di sini gitu, dia nggak usah bikin seperti itu. Oke, itu perencanaan yang matang. Juga sahabat seperti ini di bagian depannya dia benar-benar mengikuti ini. Ini tembok rumah sih sebetulnya ya. Itu sudah dibikin agak jorok ke dalam, tutup di sini area backdrop TV gitu ya. Dan juga sudah ada banyak kompartemen untuk ini lemari ya, lemari pakaian di sini. Ini untuk hanger baju, gantungan baju. Itu di atasnya mungkin untuk tas. Oh, tas di sini sih cocok ya. Ini tas-tas, biasanya sih tas-tas ibu-ibu ya. Oke, ini keren ya. Konsepnya sudah tidak memakai lagi handle yang tambahan. Di bawahnya ini sliding door. Oke, mantap. Keren. Dan ini adalah pintu yang menuju ke kamar mandi di atas. Karena kan memang ini dia satu kamar yang memiliki kamar mandi sendiri. Ini mirip ya konsepnya dengan kamar mandi yang di bawah, shower, water heater, WC duduk, dan pemilihan tilingnya juga ini mirip banget dengan yang di bawah, jadi seragam. Gitu, oke. Kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Oke, seperti ini gambar selanjutnya. Dia memiliki dimensi yang lebih kecil dari kamar yang tadi karena memang kan kamar yang tadi itu dia kamar utama, tetapi di kamar yang kedua ini di lantai 2 dia juga ternyata memiliki kamar mandi sendiri. Biasanya ya hanya di kamar tidur utama yang memiliki kamar mandi sendiri, tapi di sini enggak. Jadi total 3 kamar tidur, 3 kamar mandi juga di sini. Dan speknya kurang lebih sama ya. Pemilihan tile-nya ya, ubinnya juga ini motif-motifnya diseragamkan di setiap kamar mandi.
Ya, sobat properti, itu tadi review rumah bergaya Skandinavia di Aulia Pasar Harmoni, salah satu proyek di Aulia Javalen. Bagi sahabat properti yang lagi cari-cari hunian atau rumah atau kafling, ya segala dalam bentuk properti, silahkan tanya marketing Aulia Javalen karena kami memiliki banyak produk yang unggulan di daerah Bandung dan sekitarnya khusus untuk sahabat properti. Saya Satrio Ali Irmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.